Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Wartul Jana from the Quran and Tafsir program class G4. Today, I will be discussing challenge to traditionalist assumption, where I will respond to and review the key points from this subheading, while explore how contemporary perspectives and critiques are reshaping our understanding of traditional interpretations. I'm excited to share my insights with you. Like get started. Okay, I start from the review. During the 20th century, several Muslim scholars and thinkers attempted to put forward new ideas for the interpretation of the Quran and relate its ethical legal content to the needs of Muslims. Tantangan terhadap asumsi tradisionalis. Pada abad ke-20, beberapa cendekiawan dan pemikir muslim mencoba untuk mengajukan gagasan baru dalam menafsirkan Al-Quran dan menghubungkan isinya yang berkaitan dengan etika dan hukum dengan kebutuhan umat muslim. Namun, gagasan-gagasan ini seringkali dianggap negatif oleh ulama tradisional yang menuduhnya sebagai anti-Islam. Meskipun demikian, suara-suara yang mendukung penafsiran yang lebih luas tetap cukup kuat, termasuk cendekiawan seperti Muhammad Abduh, Mahmud Shaltut, dan Muhammad Al-Ghazali. Meskipun pengaruh mereka pada masyarakat muslim secara umum masih terbatas. Ulama tradisional sangat menentang tantangan terhadap asumsi-asumsi lama tentang Islam, sejarah awalnya, dan sumber-sumber utamanya, Al-Quran dan hadis. Studi-studi yang dilakukan oleh sarjana barat seperti Ignaz Goldziher dan Joseph Schett mempertanyakan keaslian dan keandalan historis hadis. Salah satu sumber hukum Islam tiba-tiba dianggap tidak memiliki dasar, sehingga kehilangan otoritas yang telah dimilikinya selama berabad-abad. Beberapa studi lainnya juga mempertanyakan keaslian sejarah yang berkaitan dengan sirah nabawi atau biografi Nabi dan dokumentasi Al-Quran. Studi-studi kritis ini, baik yang dilakukan oleh sarjana non-muslim barat maupun oleh muslim yang terpengaruh oleh mereka, dipandang oleh kalangan tradisional sebagai ancaman terhadap esensi Islam itu sendiri. Meskipun demikian, kritik terhadap Islam oleh sejumlah sarjana barat memicu sikap yang lebih kritis dari kalangan intelektual muslim pada abad ke-20 yang berargumen bahwa perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap berbagai asumsi dalam disiplin ilmu Islam, termasuk hadis, hukum, tafsir, bahkan teologi. Namun para ulama yang lebih tradisionalis tidak mau terlibat dengan gagasan-gagasan ini. Sebaliknya, mereka menolak studi-studi tersebut secara keseluruhan dengan menganggapnya tidak relevan, tidak masuk akal, atau bahkan sebagai pandangan orientalis. Next, I will give a response to the text. Teks tersebut membahas bagaimana pemikir muslim di abad ke-20 berusaha menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan cara yang lebih modern. Mereka ingin agar ajaran Islam tetap relevan dengan kehidupan umat muslim di zaman yang terus berubah-ubah. Namun banyak juga ulama tradisional yang menolak gagasan ini, menganggapnya sebagai ancaman terhadap Islam. Berikut beberapa contoh cendekiawan pemikir muslim yang berusaha menafsirkan Al-Quran dengan cara baru. Ada Abdul A'la Maududi, yaitu seorang pemikir dari Pakistan yang mengembangkan konsep Islam sebagai cara hidup dan mengaitkan ajaran Al-Quran dengan isu-isu sosial dan politik modern. Ada Sayyid Qutb, seorang penulis Mesir yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkan ajaran Al-Quran dengan masalah-masalah keadilan sosial. Ada Fatima Mernissi, seorang feminis muslim yang menafsirkan Al-Quran dari perspektif gender, mengedepankan hak-hak perempuan dan kesetaraan dalam masyarakat Islam.
Ada Aminah Wadud, seorang cendekiawan muslim yang menekankan pentingnya tafsir yang inklusif dan mengembangkan pendekatan feminis terhadap teks-teks suci termasuk Al-Quran. Selanjutnya ada Nurholis Najid, yaitu seorang intelektual Indonesia yang berusaha menjembatani antara tradisi Islam dan modernitas serta menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam. Nah, masing-masing dari mereka berusaha mengaitkan ajaran Al-Quran dengan tantangan kebutuhan dihadapi oleh umat muslim di zaman mereka. Berikut fenomena yang relevan dari teks tersebut. Ada perdebatan tentang hak perempuan. Contohnya ya, saat ini banyak aktivis muslim yang memperjuangkan hak perempuan seperti hak untuk bercerai, hak atas pendidikan, dan hak untuk bekerja. Mereka merujuk pada ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan. Namun, ada juga ulama tradisional yang menolak ide ini, berpegang pada interpretasi lama yang mungkin lebih membatasi peran perempuan. Ada juga penerapan hukum Islam. Contohnya, di beberapa negara ada perdebatan tentang penerapan hukum syariah dalam konteks modern. Beberapa cendekiawan berargumen bahwa hukum syariah harus diperbarui untuk mengatasi masalah sosial kontemporer seperti kejahatan siber atau perbankan modern. Namun ulama tradisional mungkin menolak perubahan ini dan mempertahankan interpretasi yang sudah ada. Ada isu kebebasan berpendapat. Contoh, di banyak negara muslim ada perdebatan tentang kebebasan berbicara dan hak untuk mengkritik pemimpin atau institusi agama. Beberapa cendekiawan dan aktivis berargumen bahwa Islam mendukung dialog terbuka dan kritik konstruktif, sementara ulama tradisional seringkali melihat ini sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas sosial dan norma agama. Ada juga contoh dari adaptasi teknologi dan media sosial. Dengan berkembangnya media sosial, banyak pemikir muslim menggunakan platform ini untuk menyebarkan ide-ide baru tentang Islam. Mereka membahas topik-topik seperti toleransi, pluralisme, dan interpretasi baru tentang teks-teks suci. Namun, mereka seringkali mendapatkan backlash dari kelompok konservatif yang merasa bahwa cara ini mengancam nilai-nilai tradisional. Kesimpulannya, teks tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh umat muslim dalam menjembatani tradisi dan modernitas. Perdebatan antara pendekatan tradisionalis dan modernis sangat relevan dalam konteks saat ini, di mana perubahan sosial dan teknologi mempengaruhi cara orang memahami dan mengamalkan Islam. Umat muslim harus berusaha menemukan keseimbangan antara menghormati warisan agama dan menghadapi tantangan zaman agar Islam tetap relevan dan dapat memberikan solusi bagi berbagai isu kontemporer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.